hari Minggu adik-adik, bertemu lagi nih dengan kakak. Nah, kalau misalnya udah bertemu kakak, berarti kita semua harus sudah siap untuk kebaktian. Nah, udah siap-siap belum nih? Sudah disiapkan buku, alat tulis, dan alkitabnya? Kalau sudah, mari kita siapkan hati kita juga ya. Mari kita saat teduh. Amin. Oke, kalau sudah siap, sudah waktunya kita untuk bernyanyi. Semoga kalian bertambah semangat ya. Sekarang kita mari bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kubuka dengan amin, tunjukkan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik, hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 111 ayat 10. Hukum Taurat bagi kita diambil dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian hukum Taurat untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, nah selama seminggu kemarin sepertinya kita banyak melakukan dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Coba deh, kalau dipikir-pikir dosa kita dalam seminggu kemarin ada berapa ya? Kita mau merenungkan dosa kita
sambil menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi Kakak Grace sudah mengajak kita untuk bernyanyi untuk masuk ke dalam pengampunan dosa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ayo adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Masing-masing adik-adik boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Semua masing-masing kita berdoa di dalam hatinya, mengaku segala dosanya. Kita berdoa. Amin. Kita sama-sama berdoa, ikuti kata-kata dari doa yang Kak ucapkan ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik tercinta, epistel untuk kita di minggu ini sesuai dengan ayat bulanan yang ada di almanak kita di bulan Juli, diambil dari Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5. Dibuka ya Alkitabnya ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Demikian epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dengan sikap tegap berdiri, kita mau mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah disiapkan kan tadi alat tulis, buku, dan juga Alkitabnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami satu persatu sehingga kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman hari ini diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Yuk, buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka dari Perjanjian Lama ya. Oke, Perjanjian Lama di Amos 5 ayat 14 sampai 15. Udah ketemu? Amos. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Amos 5 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Itu ya adik-adik ya, untuk kita di hari ini. Kalau kita baca dari Amos, adik-adik sudah tahu siapa Amos? Amos itu adalah seorang nabi. Nabi, apa coba pekerjaan nabi? Nabi itu adalah orang yang menyampaikan suara atau pesan dari Tuhan Allah. Nah, Amos ini adalah seorang nabi di Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan ada yang tahu arti nama Amos?
Namanya artinya adalah beban. Nah, adik-adik, Amos ini berasal dari daerah Tekoa, wilayah yang pertaniannya subur, banyak sumber air, tapi juga merupakan tempat pengintaian yang penting dalam pertahanan wilayah Yudea. Kita tahu ya kalau dulu zaman dahulu sering terjadi peperangan ya. Nah, si Amos ini, Nabi Amos ini, pekerjaannya adalah peternak domba dan pencari buah ara di hutan. Adik-adik, Amos ini dia berkarya atau bekerja di zaman Raja Uzia. Nah, saat waktu itu adik-adik, banyak hal-hal yang tidak baik terjadi di bangsa itu. Apa coba? Misalnya ada korupsi, melakukan penipuan terhadap orang miskin, menindas orang miskin, merampas tanah orang miskin, dan mereka beribadah tapi tidak melakukan apa yang baik. Tentunya hal itu membuat hati Tuhan tidak suka. Karenanya Tuhan Allah menugaskan Amos untuk menegur orang-orang tersebut. Dan sesuai dengan firman yang tadi kita baca, Amos mengatakan bahwa setiap orang itu di ayat 14 tadi ya, mencari yang baik dan jangan yang jahat. Mencari itu perintah, mencari yang baik, harus melakukan yang baik dan juga tetapi membenci yang jahat. Apa coba apa membenci? Membenci itu menjauh ya, menjauhi, dan harus mencintai yang baik atau menegakkan yang baik. Itu adalah teguran orang Amos kepada bangsa itu ya. Nah, adik-adik, pada saat ini juga tetap berlaku firman itu. Kita harus mencari yang baik, melakukan yang baik, tetapi juga harus membenci yang jahat dan menjauhi yang jahat. Nah, coba adik-adik bayangkan, pada saat ini kita lagi ada masa pandemi COVID-19 ya. Coba adik-adik pikirkan, kira-kira apa yang baik yang harus adik-adik lakukan? Coba Kakak Tio tanya, yang baik apa yang harus dilakukan? Sebutin satu. Iya benar, kita harus pakai masker ya. Nih, Kak Tio bawa masker, sekarang nggak dipakai, nanti lagi ya. Kemudian apa lagi? Kita harus rajin cuci tangan. Apa lagi? Ya, jaga jarak. Apa lagi? Banyak ya, adik-adik tentu tahu ya apa yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Jaga jarak dan yang lainnya ya. Nah, kalau yang harus membenci atau menjauhi yang jahat itu apa? Ya seperti yang tadi, kita harus pakai masker dan jangan nggak pakai masker. Kita harus tidak boleh kalau makan atau melakukan apapun nggak cuci tangan atau hal-hal lain yang tidak baik. Itu untuk pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, sesuai dengan tema kita di minggu ini adalah cintailah pendidikan. Adik-adik udah pada lagi rapot ya? Udah pada naik kelas? Nah, sebentar lagi adik-adik sekolah. Tapi sekolahnya mungkin masih online ya sampai akhir tahun. Nah, adik-adik coba kalau pada saat di dalam melakukan pendidikan sekolah secara online ataupun nanti kalau adik-adik kembali ke sekolah, coba adik-adik sebutkan hal-hal baik apa yang bisa adik-adik lakukan dan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal jahat apa yang bisa adik-adik jauhin. Coba ya, Kak Tio kasih kesempatan buat berpikir ya. Kalau nanti kalian sekolah lagi, bentar lagi masih sekolah atau belajar online ataupun kelak kembali lagi ke sekolah, coba dipikirkan hal-hal baik apa yang bisa adik-adik lakukan dan hal-hal yang tidak baik apa yang harus adik-adik jauhi. Pikirkan ya. Nah, Kak Tio kasih tugas buat adik-adik ya. Yang tadi Kak Tio bilang pikirkan, coba adik-adik tuangkan ke dalam tulisan atau gambar ataupun apapun itu, nanti bisa kirim ke WhatsApp Kak Tio. Ya, minta tolong Papa dan Mama kalau nggak tahu nomor handphone Kak Tio, kirim ke WhatsApp Kak Tio atau boleh tag di Facebook Kak Tio atau di IG Kak Tio. Nanti Kak Tio akan lihat apa saja sih janji kalian, niat kalian untuk melakukan apa yang baik ketika kalian akan sekolah nanti. Ya, itu ya.
tugas dari Katio ya. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan ngingetin. Tolong kirim via WhatsApp ke nomor Katio atau tag di Facebook atau IG Katio ya. Nanti kakak Katio akan melihat apa sih komitmen kalian, apa sih janji kalian untuk boleh melakukan hal-hal yang baik ketika kalian kelak kembali ke sekolah. Nah, sebagai penutup, Katio mau kasih tahu satu hal seperti ini. Kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, pasti kita akan melakukan firman-Nya. Semua firman-Nya yang baik itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau tadi firman Tuhan mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Adik-adik lakukan ya. Aduh Kak, susah. Nah, benar susah. Adik-adik harus berjuang, harus berusaha. Dan satu lagi, berdoa, minta pertolongan Roh Kudus supaya adik-adik mampu melakukan firman Tuhan itu. Ya, demikian ya. Itu firman dari Katio bukan firman dari Katio, firman Tuhan yang Katio sampaikan pada saat ini untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Amos. Tuhan menginginkan kami untuk boleh melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami mampu melakukan semuanya itu ya Tuhan, dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan saja. Karena di luar Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mari Tuhan berkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati keluarga mereka ya Tuhan, supaya mereka senantiasa boleh ada dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan dari Kakak Tio. Nah, jangan lupa untuk tetap jadi pelaku firman Tuhan ya. Oke, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Nanti persembahannya boleh dititipkan ke orang tua untuk diberikan ke gereja atau ditransfer ke nomor berikut. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Tanganku Na Met Met. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Pada saat ini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke, kebaktian kita sudah selesai adik-adik. Kita ambil saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, kebaktian kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ikut pengajaran di kelas masing-masing ya. Kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan. Oke, sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Dadah.